Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi utang wesel jangka panjang. Apa sih yang disebut dengan utang wesel jangka panjang? Utang wesel jangka panjang adalah bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur, di mana kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah uang tertentu dan peminjam bersedia membayar secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Perusahaan biasanya menerbitkan wesel jangka panjang apabila membutuhkan dana dalam jumlah yang cukup besar atau melakukan pembelian yang tidak bisa dibayar langsung tetapi melalui pembayaran angsuran. Berdasarkan perhitungan diskontonya, utang wesel jangka panjang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wesel tidak berbunga. Adalah utang dengan janji tertulis yang jumlah nominalnya akan dibayar pada saat jatuh tempo pembayarannya. Dengan kata lain, wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak membebani bunga kepada pihak debitur. Maka jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel sebesar nilai nominal yang tercantum dalam wesel tersebut. Yang kedua yaitu wesel berbunga, adalah tagihan dengan janji tertulis yang akan dibayar pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominal ditambah bunga. Dengan kata lain, wesel berbunga adalah wesel yang membebani bunga kepada pihak debitur. Maka jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel sebesar nilai nominal ditambah bunga. Pembayaran sebelum jatuh tempo akan mengurangi yang dibayar dari nominal. Selisih ini disebut dengan diskonto. Sedangkan selisih antara pinjaman yang diterima dengan jumlah yang harus dibayar disebut dengan bunga. Pencatatan utang wesel jangka panjang dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahap pencatatan penerbitan wesel. Tahap yang kedua yaitu tahap pencatatan amortisasi diskonto dan beban bunga. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap pencatatan pembayaran utang wesel. Kita coba kupas satu persatu, mulai dari pencatatan penerbitan wesel. Di mana dalam penerbitan wesel terdapat dua kondisi. Kondisi yang pertama, apabila wesel diterbitkan pada nilai pari, maka jurnal yang harus dibuat adalah kas di debit, wesel bayar di kredit. Kenapa kasnya di debit? Karena ketika kita menerbitkan wesel, artinya kita mendapat pinjaman uang. Ketika kita mendapat pinjaman uang, otomatis kas kita akan bertambah, maka posisi kas akan di debit. Kemudian, selain kas, yang bertambah adalah utang wesel atau wesel bayar. Utang bertambah, posisinya akan di kredit. Wesel bayar di kredit. Kemudian kondisi yang kedua, apabila wesel diterbitkan tidak pada nilai pari, maka jurnal yang harus dibuat, kas di debit, beban diskonto di debit, kemudian wesel bayar di kredit. Contoh kasus 1, di mana wesel diterbitkan pada nilai pari. Pada 2 Januari 2018, PT Indofood menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal sebesar 1 miliar rupiah dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Maka jurnal penerbitan weselnya adalah kas di debit 1 miliar rupiah, kemudian wesel bayar di kredit 1 miliar rupiah. Contoh kasus 2, wesel diterbitkan tidak pada nilai pari. Pada 1 Januari 2017, PT Sukses Makmur menerbitkan wesel berbunga senilai 500 juta rupiah dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga Rp296.725.664. Pencatatan jurnal penerbitan wesel adalah kas di debit
beban diskonto di debit, dan wesel bayar di kredit. Perhitungannya, harga nominal wesel 500 juta rupiah kurangkan dengan harga penempatan wesel 296.725.664 rupiah. Didapat hasil 203.274.336 rupiah sebagai diskonto wesel. Angka-angka ini kemudian dimasukkan ke dalam jurnal, di mana kas sebesar angka yang ada di soal, kemudian wesel bayar sebesar angka yang ada di soal 500 juta rupiah. Beban diskonto adalah selisih antara wesel bayar dan kas. Tahap pencatatan utang wesel yang kedua yaitu pencatatan amortisasi diskonto dan beban bunga. Dalam pencatatan amortisasi diskonto dan beban bunga, di sini juga terdapat dua kondisi. Kondisi pertama, bunga wesel yang diterbitkan pada nilai pari. Jurnalnya adalah beban bunga di debit, kas di kredit. Kondisi yang kedua, bunga wesel yang diterbitkan tidak pada nilai pari. Jika weselnya tidak berbunga, maka jurnalnya beban bunga di debit, diskonto atas wesel di kredit. Kemudian, jika weselnya berbunga, maka jurnalnya beban bunga di debit, diskonto atas wesel di kredit, dan kas di kredit. Contoh kasus bunga wesel yang diterbitkan pada nilai pari. PT CA menerbitkan wesel senilai 20 juta rupiah. Dalam jangka waktu 3 tahun, suku bunga ditetapkan dan suku bunga efektif keduanya adalah 10%. Jurnal yang dibuat adalah beban bunga di debit, kas di kredit. Perhitungannya, beban bunga sama dengan suku bunga 10% kalikan dengan nominal wesel 20 juta rupiah, maka didapat hasil 2 juta rupiah. Angka ini kemudian dicatat ke dalam jurnal tadi. Pencatatan yang ketiga atau pencatatan yang terakhir dari utang wesel jangka panjang adalah pencatatan pada saat pembayaran utang wesel. Jangka waktu wesel jangka panjang yang lebih dari setahun menyebabkan pemilik utang dapat membayarnya dengan cara mengangsur sesuai dengan ketentuan. Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam pencatatan pembayaran utang wesel jangka panjang. Pertama yaitu metode angsuran tidak sama besar, di mana perusahaan mengeluarkan kas berbeda-beda setiap kali periode angsurannya. Kemudian yang kedua yaitu metode angsuran sama besar. Dalam metode ini dilakukan dengan cara membagi nilai nominal wesel dengan faktor diskonto. Faktor diskonto dapat diketahui dengan melihat tabel present value. Baik metode angsuran tidak sama besar ataupun metode angsuran sama besar, jurnal pencatatan pembayaran utang weselnya sama. Utang wesel di debit, beban bunga di debit, kas di kredit. Utang wesel berkurang karena ada transaksi pembayaran, kemudian beban bunga perusahaan bertambah di debit, kas perusahaan berkurang di kredit, digunakan untuk membayar utang wesel dan beban bunganya. Contoh kasus 1. Angsuran tidak sama besar. Pada 31 Desember 2017, PT Surya meminjam uang sejumlah 60 juta rupiah dengan menarik promes dengan bunga 12%. Promes akan dilunasi 6 kali angsuran tahunan. Maka perhitungannya, pada tahun 2017, kita cari dulu pokok pinjamannya, di mana rumusnya nominal wesel dibagi dengan jatuh tempo.
atau periode angsuran. Maka 60 juta rupiah dibagi 6 kali angsuran tahunan. Hasilnya 10 juta rupiah. Angka ini adalah pokok pinjaman untuk PT Surya. Setelah diketahui pokok pinjaman, maka langkah selanjutnya adalah menghitung beban bunga. Rumusnya, suku bunga 12% kalikan dengan pokok pinjaman 60 juta rupiah. Maka didapat 7.200.000 rupiah. Jurnal angsurannya, utang wesel di debit 10 juta rupiah, kemudian beban bunga di debit 7 juta rupiah, kas di kredit. Kas ini angkanya adalah total dari utang wesel dan beban bunga. 10 juta ditambah 7.200.000 rupiah. Hasilnya kas adalah 17.200.000 rupiah di kredit. Kemudian untuk tahun selanjutnya, yaitu tahun kedua, tahun 2018, maka beban bunganya menjadi berkurang. Kenapa berkurang? Karena angsuran pokoknya tidak lagi 60 juta, tetapi menjadi 50 juta. Karena sudah dibayar pada tahun 2017 sebesar 10 juta rupiah. Maka perhitungan beban bunganya 12% kalikan dengan 50 juta atau sisa angsuran pokok, hasilnya 6 juta rupiah. Jurnal angsuran pada tahun 2018, utang wesel di debit 10 juta rupiah, beban bunga di debit 6 juta rupiah, kemudian kasnya di kredit 16 juta rupiah. Ingat, kas ini adalah penjumlahan antara utang wesel dan beban bunga. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika menggunakan metode angsuran tidak sama besar, jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap kali periode angsuran semakin menurun, seiring dengan sisa angsuran pokok yang semakin menurun. Contoh kasus 2, angsuran sama besar. Pada 31 Desember 2017, PT Surya meminjam uang sebesar 60 juta rupiah dengan menarik promes dengan bunga 12%. Promes akan dilunasi 6 kali angsuran tahunan. Diketahui faktor diskonto untuk kasus PT Surya ini adalah 4,1114. Maka angsuran per tahunnya sama dengan nilai nominal dibagi dengan faktor diskonto. Berarti 60 juta rupiah dibagi 4,1114 sama dengan 14.594.000 rupiah. Angka ini setelah pembulatan. Maka jurnal angsurannya, utang bunga di debit sebesar 7.394.000 rupiah, kemudian beban bunga di debit sebesar 7.200.000 rupiah, kemudian kas di kredit sebesar 14.594.000 rupiah. Dari mana angka beban bunga ini? Beban bunga adalah perhitungan awal seperti perhitungan angsuran tidak sama besar. Kemudian utang bunganya itu adalah selisih antara kas dengan beban bunga. Faktor diskonto tadi sebesar 4,1114 didapat dari tabel pembantu seperti ini. Dari sini kita lihat di atas itu ada suku bunga, tingkat suku bunga 1%, 2%, dan sampai dengan seterusnya. Kemudian ke bawah itu adalah jangka waktu pinjaman atau jatuh tempo. Angka 4,1114 didapat dari pertemuan antara suku bunga 12% dan jangka waktu selama 6 tahun. Maka hasilnya adalah 4,1114. Itu adalah faktor diskonto sebagai pembagi nilai nominal.
Berikut adalah kasus PT Jaya Abadi. Pada tanggal 1 Januari 2018, menerbitkan wesel berbunga senilai 400 juta rupiah dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga Rp243.650.221. Suku bunga wesel tersebut adalah 10%. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi PT Jaya Abadi di atas. Silahkan diskusikan kasus ini dengan kelompok kalian masing-masing. Selamat mengerjakan.